Baiklah, anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat positif dan juga sifat-sifatnya, sifat bilangan berpangkat. Pada saat ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang coba kita amati contoh berikut. Ya. Contohnya, misalkan 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 5, maka akan diperoleh ya, 3 pangkat 3, yaitu 3 kali 3 dikali 3, kemudian dibagi dengan 3 pangkat 5, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke. Sehingga dari operasi pembagian, maka 3 dibagi 3 itu ya 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Sehingga ini menjadi 1/3 kuadrat. Nah, dengan cara yang lain, ya, dengan menggunakan sifat, begitu pula jika 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5, sifat operasi bilangan berpangkat kemarin yaitu 3 pangkat 3 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 3 pangkat negatif 2. Nah, perhatikan anak-anak, ini 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5. Ini 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5. Hasilnya di sini 1/3 kuadrat, di sini 3 pangkat negatif 2. Nah, dari uraian ini ya, dapat kita simpulkan ya, ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Jadi secara umum dapat ditulis bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N, dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, ini akan menjadi sifat berikutnya ya. Baik, dapat dipahami anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan. Kita ambil contoh lagi. Ya, perhatikan contoh. Misalkan 3 pangkat 2 itu bisa ditulis 3
3 pangkat negatif 2. Ya. Karena negatif 2 itu sama dengan positif 2. Nah, sehingga tadi sesuai dengan sifatnya tadi, kalau pangkat negatif itu akan menjadi seper, sehingga sama saja dengan seper 3 pangkat negatif 2. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, saya misalkan 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2. Ini sama artinya dengan 5 pangkat negatif dikurung ini 2 gitu. Nah, sehingga ini sama saja dengan 1/5 pangkat 2. Nah, ini sesuai dengan sifat yang sudah kita bicarakan tadi, sehingga secara umum bahwa A pangkat N itu sama saja dengan seper A pangkat negatif N. Begitu pula sebaliknya, ya. Nah, ini menjadi sifat yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang ketiga, ya, kita ambil contoh yang ketiga. Berapakah 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 5? Nah, maka ini bisa kita cari. 3 pangkat 5 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini sama dengan kalau kita bagi 3 bagi 3 habis, bagi 3 habis, bagi 3 habis, ya, 3 bagi 3 habis, ya, berarti sama dengan 1. Nah, padahal jika 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 itu sama saja dengan 3 pangkat 5 dikurangi 5, sehingga sama saja dengan 3 pangkat 0. Nah, kita perhatikan di sini, ya, dengan ini, ya, dengan hasilnya yang di sini dengan yang di sini itu sama, ya, sehingga diperoleh bahwa 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, secara umum, nah, secara umum dapat ditulis bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini menjadi sifat yang selanjutnya. Nah, jadi kita sudah mempelajari 3 sifat, ya. Jadi A pangkat negatif N itu sama dengan seper A pangkat
seper A pangkat N. Kemudian A pangkat N itu sama saja dengan seper A pangkat negatif N. Nah, kemudian yang ketiga, A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan catatan A tidak sama dengan 0. Ini artinya apa? Bahwa semua bilangan kecuali 0 itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Semua bilangan selain 0 kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Bagaimana, paham anak ya? Baik, kita lanjut lagi.